kok seneng ngelihat anak-anak FISIP itu, apalagi yang jurusan apa itu yang bebas kayak celananya jeansnya boleh bolong begitu kan, robek begitu kan. Terus saya juga suka melihat wartawan meliput di lapangan. Kenapa beliau tertarik jadi jurnalis? Jurnalis. Kenapa tertarik? Kalau ceritanya Mbak Emma tadi, yang ceritanya Emma kan lebih banyak. Bisa jadi ustadz sebenarnya. Iya kan? Jadi jurnalis gimana? Gitu. Ceritanya Bang Usman. Emma itu betul. Jadi nilai agama saya bagus sekali. Bahkan saya sering sekali diminta guru agama itu untuk ngajari teman-teman yang lain. Karena memang saya kalau pulang sekolah itu pukul 4 sore saya ke madrasah ya, ke pengajian gitu. Jadi saya cukup baiklah untuk bidang agama dalam mata pelajaran agama Islam begitu kan. Nah, memang saya sejak SD, saya kira semua anak-anak SD itu suka sekali pelajaran mengarang begitu, walaupun tidak semuanya. Ya, kita suka diajak guru piknik ke museum, lalu kita diminta untuk menuliskannya dan dipilihlah yang terbaik begitu. Nah, itu terus saya pelihara sampai kemudian SMP sampai SMA saya suka menulis cerpen ya begitu, walaupun untuk majalah dinding sekolah. Nah, mulai kemudian tapi saya sebetulnya semenjak SMP saya konsentrasi di bidang bahasa ya, bahasa Inggris terutama. Karena memang saya lumayan baik nilainya, bahkan waktu SMP itu saya nilai bahasa Inggris saya terbaik di SMP ya, di SMP. NEM ya namanya dulu, nilai Eptanas Murni begitu. Nah, jadi tapi saya melanjutkan ke SMA, kemudian di SMA waktu itu masih ada penjurusan A1, A2, A3, A4. A5 ya, A1 itu fisika, A2 biologi, A3 IPS atau sosial, A4 itu bahasa, A5 itu agama. Itu zaman menterinya Pak Nugroho Noto Susanto itu. Nah, saya masuk SMA 15, ya SMA yang menghasilkan Trio Libels, grup musik ya terkenal pada zamannya itu. Saya adik kelas mereka begitu ya. Ada Yani, ada Edwin, ada siapa lagi, satu lagi ya. Nah, saya waktu itu ikut psikotes untuk penjurusan dan saya katakan kepada psikolog yang meriksa kita bahwa saya sebetulnya pengen masuk jurusan bahasa. Tapi di sekolah saya tidak ada jurusan A4. Ya, akhirnya karena melihat tes saya itu bagus dari sisi matematika dan fisika, akhirnya saya disarankan justru masuk A1 fisika begitu kan. Masuk jurusan fisika saya kelas 2, kelas 3 begitu, tapi keinginan untuk kuliah di jurusan bahasa itu tidak berhenti. Ya, jadi saya begitu tes masuk perguruan tinggi saya justru memilih jurusan sastra kan, padahal saya anak fisika begitu. Akhirnya saya kuliah sastra Jepang di UI ya waktu itu. Nah, saya mulai UI waktu itu Fakultas Sastra bersebelahan dengan FISIP ya, dengan FISIP. Saya lihat anak-anak FISIP itu kok asik kelihatannya kuliah di FISIP itu ya, dan menjelang semester 2 akhir semester 2 saya tanya sama teman saya ini sebetulnya pengen kok seneng ngelihat anak-anak FISIP itu, apalagi yang jurusan apa itu yang bebas kayak celananya jeansnya boleh bolong begitu kan, robek begitu kan. Terus saya juga suka melihat wartawan meliput di lapangan, kok kayaknya bebas ya wartawan itu. Akhirnya saya tanya sama teman saya di Fakultas Sastra di jurusan bahasa Jepang, kalau mau jadi wartawan itu apa sekolahnya itu. Lalu teman saya bilang, kamu harus ambil jurusan komunikasi katanya. Oh, komunikasi itu ada di sebelah di FISIP katanya begitu kan.
Akhirnya saya keluarlah dari Fakultas Sastra waktu itu. Dimarahin lah ya sama orang tua, begitu orang kepingin dapat UI, kamu dapat UI keluar katanya gitu. Selain saya juga agak pusing ternyata belajar bahasa Jepang, hurufnya itu luar biasa. Ada hiragana, katakana, ada kanji yang begitu. Nah akhirnya baru tahun berikutnya saya ikut tes lagi UNPTN namanya, dan saya memilih jurusan ilmu komunikasi. Dua pilihan itu saya pilih, dua-duanya jurusan ilmu komunikasi, satu di USU Medan, satu di UNER. Dan saya diterima di pilihan pertama, jadi terdamparlah saya di Medan, di USU kan begitu. Nah saya ambil jurusan komunikasi, saya terus berlatih menulis, ya saya kirim tulisan saya ke koran-koran lokal, tidak dimuat berkali-kali, tapi saya terus tulis sampai akhirnya dimuat. Dan di semester ujung-ujung begitu ya, saya sudah bekerja waktu itu sebagai wartawan di koran Waspada Medan. Ya, tetapi saya memang sempat tergoda untuk menjadi dosen. Ya, karena nilai saya dianggap baik, saya ditawarkan untuk menjadi asisten dosen. Saya mengajar sebagai asisten dosen, tapi kemudian tahun 95 saya memutuskan untuk keluar dari posisi sebagai asisten dosen waktu itu, dan saya melamar di Republika. Dan saya diterima di Republika melalui tes yang lumayan rumit begitu kan. Saya diterima di Republika. Nah, itulah cerita saya menjadi wartawan. Jadi pada 95 saya menjadi wartawan sampai tahun 2000 di Republika. Kemudian ketika Metro TV itu berdiri, saya melamar ke Metro TV dan pindah ke Metro TV, ya, Metro TV. Dan kemudian tahun 2009, ketika itu saya dipindahkan ke Media Indonesia. Jadi Metro TV dengan Media Indonesia itu kan satu grup, satu grup, dan saya sekarang menjabat Ketua Dewan Redaksi, termasuk untuk Metro TV juga, selain sebagai Direktur Pemberitaan Media Indonesia. Ya, kira-kira seperti itu sih kenapa saya menjadi wartawan begitu. Iya. Menarik ya perjalanannya.